Kondisi lebaran di tahun 2002 ini memang lebih spesifik lah untuk kami di Bank Sulselbar. Sebagaimana kita tahu, BPD itu pada saat lebaran memang transaksinya sangat padat ya, karena pada saat yang bersamaan biasanya pembayaran gaji, pembayaran gaji 13 atau THR ASN dan juga dana BOS itu biasanya dibayarkan hampir bersamaan. Dan untuk kami di Bank Sulselbar, jumlah ASN saja di luar masyarakat di luar ASN, itu jumlah ASN-nya sekitar 309.000 untuk wilayah operasional kami di Sulsel dan Sulbar. Nah, apa yang terjadi? Memang untuk tahun ini lebih spesifik lagi tentunya karena adanya pelonggaran untuk PPKM sendiri, kebijakan pemerintah untuk menstimulus roda perekonomian di Indonesia, utamanya di Sulsel dan Sulbar, sehingga untuk penarikan yang terjadi untuk transaksi tunai sendiri terjadi peningkatan yang namun tidak signifikan ya untuk penarikan tunai. Di mana dana yang kami sediakan itu tentunya untuk mengantisipasi beberapa potensi melonjaknya transaksi di saat liburan mudik dan libur yang panjang, sehingga namun transaksi tunai sendiri tidak terlalu signifikan di bank kami ya. Dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan sekitar 15%. Tapi yang lebih dominan adalah transaksi non tunai itu sendiri, di mana terjadi peningkatan sekitar untuk dibandingkan dengan tahun lalu itu 33%, yang dominan melalui mobile banking kami. Baik, untuk transaksi tunai sendiri peningkatannya dibandingkan dengan tahun lalu ini hanya 15% begitu. Tapi kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini mungkin sudah ada datanya Bu, berapa persen kenaikannya? Untuk beberapa bulan sebelumnya pelonjakannya yang kami dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebelum Ramadan itu terjadi kenaikan sekitar 30%-an gitu dibandingkan yang sebelum Ramadan. Karena memang yang tadi saya bilang beberapa ASN dan lain sebagainya itu penerimaan gaji maupun penerimaan THR-nya itu di saat yang bersamaan pada saat 10 hari sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Lebaran gitu. Baik, tadi Ibu katakan untuk transaksi non tunai ini peningkatannya justru cukup signifikan. Mungkin boleh dirinci lagi Bu, transaksi non tunai yang seperti apa yang justru lebih banyak digunakan oleh nasabah? Apakah internet banking atau mobile banking atau transaksi dengan menggunakan QR code atau justru menggunakan dengan dompet digital? Baik Mbak, untuk kami di Bank Sulselbar, transaksi non tunai yang paling banyak digunakan oleh nasabah kami adalah transaksi melalui mobile banking. Di mana kalau kita compare sebelum pandemi itu di 2019, itu jumlah penggunanya saja peningkatannya sekitar 334%. Dan untuk transaksinya sendiri dibandingkan antara periode 2019 ke 2022, itu transaksinya peningkatannya 919% gitu. Setelah itu diikuti dengan internet banking. Baik. Mungkin ada persentasenya Bu selama Ramadan dan Lebaran untuk mobile banking ini penggunaannya berapa persen dan untuk internet banking ini berapa persen? Untuk selama Ramadan saya tidak punya data spesifik ya. Kami mengambil data itu selama periode Ramadan sampai dengan tanggal 8 di bulan tanggal 8 pada saat musim mudik ini berlalu gitu. Jadi untuk transaksinya sendiri secara nominal untuk transaksi sendiri peningkatannya 990% dibandingkan tahun lalu gitu. Karena kami juga di Bank Sulselbar aktif melakukan transaksi non digital tunai. Tentunya tujuan kami adalah dalam rangka mendorong juga pencegahan atau memitigasi terjadinya penyebaran COVID gitu. Jadi di awal pandemi itu kami sudah lakukan, dan evaluasi kami
sebelum pandemi dan setelah pandemi itu peningkatannya sangat signifikan. Baik, apakah ada riset dari Sulselbar yang juga mengetahui apa saja faktor-faktor yang membuat nasabah ini lebih memilih transaksi dengan mobile banking dibandingkan dengan internet banking ataupun dengan instrumen pembayaran seperti uang tunai atau mungkin kartu debit atau kartu kredit? Yang pertama memang pola perilaku atau shifting transaksi masyarakat itu sudah mulai teredukasi ya dengan transaksi digital. Itu adalah penorong pertama dan ini semuanya tidak hanya dilakukan oleh institusi perbankan tapi juga non bank. Yang kedua adalah tentunya kami juga yang tadi saya sampaikan bahwa kami dan juga perbankan yang ada di daerah Sulawesi Selatan juga oleh regulator memang aktif bersama-sama dengan pemerintah daerah mendorong transaksi non digital sampai dengan ke daerah-daerah ya di pasar tradisional dan daerah-daerah wisata aktif kita melakukan akuisisi merchant seperti itu sih. Dan sambil sejalan dengan itu edukasi yang kami lakukan dengan berbagai program untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi secara digital.